Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiswatul Hasanah selaku Ketua Adiwiyata di SMKN 1 Sukoharjo. Saya ucapkan selamat datang di SMKN 1 Sukoharjo. Selamat menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak yang saya banggakan, SMKN 1 Sukoharjo merupakan sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Apa itu pengertian adiwiyata? Adiwiyata adalah upaya membangun program atau wadah yang baik dan ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju tercapainya kesejahteraan hidup untuk cita-cita pembangunan berkelanjutan. Intinya, sekolah adiwiyata adalah sekolah yang berwawasan dan berbudaya lingkungan. Fungsi adiwiyata. Jadi untuk program adiwiyata memiliki fungsi agar seluruh pelajar ikut terlibat dalam persekolahan demi menuju lingkungan yang sehat dan juga mampu menghindari dampak lingkungan yang negatif. Tujuan adiwiyata untuk mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli serta juga berbudaya dalam lingkungan dengan menciptakan kondisi yang lebih baik pada sekolah untuk menjadi wadah pembelajaran serta penyadaran segenap warga sekolah, diantaranya murid, guru, orang tua atau wali murid, dan juga lingkungan masyarakat demi tercapainya upaya pelestarian lingkungan hidup. Kemudian ada jenis-jenis penghargaan adiwiyata. Yang pertama yaitu penghargaan adiwiyata kabupaten atau kota, yaitu penghargaan yang diberikan oleh bupati atau wali kota. Yang kedua, penghargaan adiwiyata tingkat provinsi, yaitu penghargaan yang diberikan oleh gubernur, dan sekolah kita sudah mengikuti adiwiyata tingkat provinsi. Yang ketiga, penghargaan adiwiyata tingkat nasional, yaitu penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup juga Kehutanan. Dan yang terakhir, penghargaan adiwiyata mandiri, yaitu suatu penghargaan khusus tiap-tiap sekolah dengan penilaian berupa sekolah yang mempunyai minimal 10 sekolah binaan yang telah mendapatkan penghargaan adiwiyata kabupaten atau kota, juga penghargaan yang diberikan oleh Presiden. Anak-anak yang saya banggakan, SMKN 1 Sukoharjo sudah mempunyai penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten yang diberikan oleh Bapak Bupati pada tahun 2017. Dan sekarang sudah mengajukan sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Prinsip program adiwiyata. Prinsip dasar dalam pelaksanaan adiwiyata ada 3, yaitu partisipatif, yaitu komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang melingkupi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi sesuai tanggung jawab dan juga peran. Yang kedua yaitu berkelanjutan, seluruh kegiatan atau aktivitas harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif. Dan yang ketiga yaitu prinsip edukatif. Sesuai dengan prinsipnya, salah satu prinsip adiwiyata adalah dilakukan secara berkelanjutan, maka kita tidak boleh berhenti karena sudah mendapatkan penghargaan tingkat provinsi atau bahkan sudah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional atau mandiri, tapi kita tetap harus peduli terhadap lingkungan demi tercapainya pelestarian lingkungan hidup. Untuk menjaga tercapainya pelestarian lingkungan hidup tersebut, maka di SMKN 1 Sukoharjo, adiwiyata merupakan salah satu ekstra yang wajib diikuti oleh kelas 10 dan kelas 11 yang nanti akan dilaksanakan tiap hari Sabtu. Marilah kita bersama-sama bekerja membangun dan menciptakan lingkungan yang bersih, sejuk,
aman dan nyaman dengan cara membuang sampah pada tempatnya, mengadakan kegiatan tanam menanam, dan rutin menyiram tanaman agar tercipta lingkungan bersih, sejuk, sehat, dan hijau. Selain lingkungan yang sehat, kita harus peduli dengan kebersihan makanan dan tubuh kita. Makanan yang sehat adalah makanan yang tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita seperti pewarna buatan yang mencolok, pemanis, dan penyedap buatan. Demikian sedikit penjelasan tentang ekstra adiwiyata, mudah-mudahan bermanfaat. Salam bumi pasti lestari. Adiwiyata bisa. Adiwiyata nasional pasti bisa. SMKN 1 Sukoharjo bisa. Jawa Timur jaya, luar biasa. Saya akan menjelaskan tentang Pokja Adiwiyata di SMKN 1 Sukoharjo. Pokja Adiwiyata yang ada di SMKN Sukoharjo yaitu ada Pokja Taman, 2 Pokja Tanaman Toga yaitu tanaman obat keluarga, yang ketiga Pokja Kebun, 4 Pokja Komposting, 5 Pokja Kantin Sehat, 6 Pokja Daur Ulang, dan lain-lain. Sesuai dengan tujuan Adiwiyata, yaitu untuk mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli serta berbudaya dalam lingkungan, maka ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain yaitu upaya pencegahan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu dilakukan dengan cara menjaga kebersihan sekolah. 2. Tersedianya tempat pembuangan sampah. 3. Tersedianya tempat cuci tangan. 4. Membuang sampah di tempatnya. 5. Memungut sampah di lingkungan sekolah. Dan yang ke-6, tidak melakukan pembakaran sampah. Kemudian ada lagi upaya yang kedua, yaitu upaya yang dilakukan untuk pencegahan terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Contohnya yaitu tidak melakukan coret-coret. Biasanya ini terjadi coret-coret meja ataupun bangku di sekolah, ya, bahkan di dinding dicoret-coret. Ini tidak boleh dilakukan. Yang kedua, tidak merusak taman. Yang ketiga, memelihara taman. Keempat, pemeliharaan tanaman di area lingkungan sekolah. 5. Penggunaan sarana sekolah sesuai dengan tata tertib yang ditentukan. 6. Merawat dan memelihara sarana prasarana sekolah dengan baik. 7. Memasang slogan untuk pencegahan kerusakan lingkungan. Kemudian ada lagi upaya yang ketiga, yaitu upaya pelestarian fungsi lingkungan. Bagaimana kita bisa melestarikan fungsi lingkungan, yaitu dengan melakukan yang pertama, pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Yang kedua, tersedianya tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan. Ketiga, penyediaan kamar mandi dan air bersih. 4. Membuat biopori di lingkungan sekolah. 5. Pembiasaan hemat energi dan hemat air. 6. Melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah, yaitu sampah organik dan anorganik. Dan yang ketujuh, pemanfaatan air limbah.
itu adalah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Upaya-upaya tersebut sudah dilakukan di SMKN Sukorejo, contohnya pembuatan kompos sudah dilakukan, kemudian penanaman tanaman juga sudah dilakukan. Yang ketiga, harus kita lakukan juga pemeliharaan tanaman, kemudian penyediaan air bersih, dan juga upaya untuk mengurangi sampah organik. Bukti bahwa upaya-upaya tersebut sudah dilakukan, ini adalah tayangan beberapa kegiatan, yaitu yang dilakukan pada waktu Jumat Bersih. Ini adalah contoh atau foto daripada kegiatan pembuatan kompos. Ini sudah dilakukan oleh Pokja Kompos, dan tampak Bapak Kepala Sekolah sudah membantu dalam pembuatan kompos. Ini adalah pembuatan kompos, yaitu kompos daun-daun kering. Kemudian ada lagi yaitu kegiatan penanaman tanaman sesuai dengan upaya-upaya tadi, yaitu penanaman tanaman yang juga dilakukan tidak hanya menanam tapi juga harus dilakukan pemeliharaan tanaman. Ini adalah contoh pemeliharaan tanaman, yaitu taman sekolah yang dilakukan oleh Pokja Taman dan didampingi oleh wali kelas. Kemudian ada lagi upaya untuk mengurangi sampah, karena sampah itu selalu melimpah, maka kita harus ada upaya untuk mengurangi sampah, yaitu upayanya dengan membawa tempat makan dan tempat minum dari rumah. Bisa juga ini menggunakan bungkus makanan dengan bungkus yang ramah lingkungan atau yang organik, contohnya bisa dibungkus dengan daun, tidak menggunakan bungkus plastik ataupun kertas bungkus yang anorganik. Ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi sampah yang melimpah. Kemudian ada upaya penyediaan air bersih dengan pengadaan tandon-tandon ya yang ada di beberapa titik. Jadi tandon yang ada di SMKN Sukorejo tidak hanya satu, tapi ada banyak di berbagai titik. Ini adalah tandon yang berada di dekat ruang kelas TKR. Kemudian ini adalah upaya untuk mengurangi sampah lagi, yaitu pembuatan daur ulang sampah kertas. Kertas yang sudah tidak dipakai, itu kita buat suatu produk, yaitu membuat keranjang dari sampah kertas. Ini ada beberapa timbunan botol plastik, ini juga merupakan upaya untuk mengurangi sampah plastik. Botol-botol minuman ini dari plastik dipilah, kemudian nanti kalau sudah banyak kita kirim ke bank sampah. Ini juga suatu upaya untuk mengurangi genangan air, maka kita buat yaitu biopori yang dilakukan oleh Pokja Biopori. Ini adalah contoh yaitu pemanfaatan limbah air dari wastafel, yaitu untuk menyiram tanaman. Jadi air habis cucian, bekas cuci tangan, ini dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Ini adalah hutan sekolah yang sangat rindang, sejuk, dan berfungsi untuk menghasilkan oksigen. Ini adalah area sekolah yang selalu terjaga kebersihannya dan tanpa ada warna merah dan warna kuning, itu merupakan jalur pedestrian. Yang warna merah
itu adalah jalur masuk, dan yang warna kuning adalah jalur keluar. Ini ada buktinya bahwa siswa SMKN Sukorejo tidak hanya siswa tapi semua warga sekolah yang masuk ke SMK Sukorejo wajib melalui jalur pedestrian. Ini adalah untuk menanamkan karakter kedisiplinan. Ini jalur masuk warna merah, semuanya melalui jalur yang warna merah karena mau masuk ke SMK. Ini untuk yang jalur kuning digunakan untuk keluar. Jadi kalau keluar menggunakan jalur yang warna kuning. Ini adalah area parkir, tampak bersih dan tertata rapi, parkir motor sama parkir mobil. Ini adalah kegiatan Jumat bersih yang dilakukan tiap Jumat, yaitu jam pertama yang didampingi oleh wali kelas. Ini juga kegiatan Jumat bersih, yaitu kegiatan memindahkan sampah ke tempat pemilahan sampah. Ini juga kegiatan bersih yang didampingi walas, yaitu membersihkan lingkungan sekolah. Ini kegiatan menanam tanaman oleh Pokja Tanaman. Ya, ini adalah kebersihan lingkungan SMKN Sukorejo. Terbukti sudut kelas yang tampak bersih. Sudut kelas yang tampak bersih dan aliran airnya yang bersih. Ini dapat mengurangi banjir karena aliran airnya bersih, tidak tersumbat. Ini adalah pojok ruang kelas yang juga tampak bersih. Ini toilet siswa yang bersih, yang tampak bersih. Ini taman sekolah yang sangat indah yang berada di depan ruang kelas 12 TEI. Disediakan juga tempat sampah yang terpisah, yaitu antara sampah organik, anorganik, dan sampah basah. Ada 3 tempat pemilahan sampah. Ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran udara, yaitu konservasi energi, bahan bakar, motor menggunakan LPG. Jadi suatu upaya untuk mengurangi pencemaran dan hemat energi. Ini adalah tampak bengkel TKR, ya, teknik kendaraan ringan yang bersih dan nyaman. Dengan keadaan yang bersih dan nyaman membuat siswa-siswi belajar dengan nyaman juga. Ini adalah area parkir bersih tanpa satupun kendaraan bermotor. Ini adalah pada waktu memperingati satu hari bebas polusi. Jadi semua warga sekolah, baik itu bapak, ibu guru, siswa, dan karyawan, tidak membawa kendaraan bermotor masuk ke SMK. Ini adalah ruang yang cukup sinar matahari, merupakan salah satu upaya untuk mengurangi energi listrik tanpa menggunakan lampu energi listrik, tapi dengan menggunakan sinar matahari, ruangan sudah terang. Ini adalah tempat cuci tangan yang berada di ruang kelas yang dilengkapi dengan slogan hemat air. Dan yang terakhir adalah slogan hemat listrik, matikan lampu bila tidak digunakan. Ya, itu adalah beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di SMKN Sukorejo. Ya, terima kasih. Selamat bergabung dengan Ekstra Adiwiyata. Adiwiyata bisa, Sketsu pasti bisa. Saya akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.